Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah ya Bapak, pada malam hari ini atau pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Pada salam bo tahun potang bo ada jadwal siko. Sama-sama berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan pada tahun ini. Dengan senang hati kita masuki bulan suci Ramadan. Karena banyak saudara-saudara awak tidak seberuntung dengan awak. Ada keluarga awak yang tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Telah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Ada saudara-saudara awak yang tidak seberuntung. Ini sekarang terbaring sakit. Jadi beruntung awak jemaah yang berbahagia. Pada malam kau awak masih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, yang pada malam kau itu malam kedua di bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau ada untuk anak-anak Buya beko ada kuis. Beko Buya baik kuis, beko Buya baik pertanyaan, beko dia ada terus. Pertanyaan dari Buya, hadiahnya dari pengurus. Jadi jangan dengarkan. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam hari ini yaitu perkara-perkara yang menyebabkan doa awak itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang menyebabkan doa awak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu adalah permohonan, permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan doa. Permintaan awak, permohonan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujibu da'watad da'i da'an. Yang artinya, aku akan memperkenankan, aku akan mengabulkan doa hamba yang memohon kepadaku, kata Allah. Jadi, dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengabulkan doa orang yang memohon kepadanya. Pinta di awak latih Buya, tiap solat berdoa Buya. Dan pasti pernah terpinta di pikiran awak, terpikir di awak, di apa doa awak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari kau ini banyak perkara-perkara, tapi sampai tolok lah kau ya. Kau lama-lama kau basilo cindu rumah beko. Jadi ada berapa perkara yang menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Arabtumul
mengenal Allah, percaya kepada Allah, dan tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu yang pertama. Jadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak percaya kepada Allah. Iman yang berukun, iman yang pertama percaya kepada iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Percaya awak ke Allah. Yakin awak ke Allah, tapi awak tidak pernah beribadah kepada Allah. Jauh minta-minta doa, ya Allah berikan kami kehidupan yang elok ya Allah, tapi awak tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu yang pertama kali yang menyebabkan doa awak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ibadah itu ada beberapa cara manusia itu beribadah kepada Allah. Tergolong mana awak gak abekok kok? Termasuk golongan manakah kita? Karena ada tiga cara manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang beribadah kepada Allah ketika mereka mendapatkan nikmat. Orang yang beribadah kepada Allah, semangatnya beribadah kepada Allah, diarinya beribadah kepada Allah ketika mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang hatinya beribadahnya kepada Allah, bahagia hatinya beribadahnya kepada Allah. Diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadahnya kepada Allah. Dapat banyak gaji bulan kau, beribadahnya kepada Allah. Dapat bonus bulan kau, beribadahnya kepada Allah. Pokoknya merasa puasnya apa yang diinginkan, apa yang dimintanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan nikmat itu mereka beribadah kepada Allah. Tetapi ketika nikmat itu diganti, nikmat itu diambil dan diganti oleh Allah dengan ujian dan cobaan, mereka kembali tidak mau beribadah kepada Allah. Itulah cara manusia beribadah yang pertama. Orang yang rajin beribadah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah, orang yang ketika mereka mendapatkan nikmat, dan ketika nikmat itu diganti dengan ujian dan cobaan, mereka kembali tidak mau beribadah kepada Allah. Itu cara manusia beribadah kepada Allah pertama. Ada orang cina turbuya banyak. Mungkin nampak awaknya beribadah atau wita koji, wai mak payah. Sianu tu semangat beribadah kini mana? Tak lama setelah tu nak nampak leh. Hilang-hilang timbul. Ketika senang hatinya, ketika bahagia dirinya, mereka beribadah kepada Allah. Namun ketika mereka susah, mereka kembali tidak mau beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun nitma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang artinya, dan di antara manusia itu ada yang menyembah Allah di bagian tepi. Maka jika mereka memperoleh kebaikan, memperoleh kenikmatan, mereka merasa puas. Dan jika ditimpa suatu cobaan, dia berbalik ke belakang, dia rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita orang yang tidak berpendirian dalam ibadahnya. Ketika senang dia, ketika bahagia, mereka beribadah kepada Allah. Ketika susah, ketika diberikan ujian dan cobaan, mereka kembali tidak mau beribadah kepada Allah. Itu cara manusia beribadah kepada Allah yang pertama. Kemudian cara manusia beribadah kepada Allah yang kedua, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah ketika ujian dan cobaan dalam hidupnya. Kalau yang pertama tadi, orang yang beribadah kepada Allah ketika mendapat nikmat,
Sonanginyo, mendapat rezeki, kebahagiaan, beribadah kepada Allah. Kalau yang kedua ini, orang yang beribadah kepada Allah ketika ujian dan cobaan dalam dirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tu banyak macamnya, cobaan tu banyak macamnya. Ada sakit, ada kekurangan harta, banyak macam. Dan ingat jemaah yang berbahagia, selagi awak hidup, selagi awak bernapas, kita tetap akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi bernyawa awak, tetap akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara manusia beribadah kepada Allah yang kedua. Orang yang beribadah kepada Allah ketika musibah, ketika ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sakitnya beko halaleh beribadahnya kepada Allah. Susah hidupnya beribadahnya kepada Allah. Maka ketika ujian dan cobaan dalam hidupnya itu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah, mencari Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkan ujian dan cobaan dalam hidup kami, ya Allah. Kami tidak sanggup memikulnya, ya Allah. Kami tidak sanggup menghadapinya, ya Allah. Itulah doa orang yang ketika mereka mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah yang berbahagia, ketika ujian dan cobaan itu dihilangkan oleh Allah, inyo kembali lalu tidak mau beribadah kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi orang yang beribadah kepada Allah ketika mereka diberikan ujian dan cobaan dalam hidup, dan ketika ujian dan cobaan itu dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali tidak mau beribadah kepada Allah. Hilang alia. Ketika nyo payah duit potang, ada masalah dalam hidupnya, beribadahnya, rajinnya beribadah, dan nampak wah datang ke masjid tahu je. Ketika persoalan hidup mereka dihilangkan oleh Allah, ketika doa mereka untuk dihilangkan ujian dan cobaan dikabulkan oleh Allah, tidak nampaknya beribadah leh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana durra du'ani al-jambih aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una durri massah dzalika zuyyina lil musyrifina ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan apabila manusia itu ditimpa suatu cobaan, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan ujian dan cobaan itu dari hidupnya, mereka kembali ke jalan sesat. Seolah-olah mereka tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan cobaan itu dari hidupnya. Jadi ayat itu menjelaskan kepada awak, orang yang ketika inyo diberikan ujian dan cobaan dalam hidup inyo mencari Allah, dalam keadaan apapun inyo berdoa kepada Allah, mencari Allah, beribadah kepada Allah, dan ketika Allah hilangkan cobaan itu, mereka kembali ke jalan sesat. Artinya apa? Mereka kembali tidak mau beribadah kepada Allah. Pertamanya dalam beribadah kepada Allah, ketika ujian dalam hidupnya beribadahnya kepada Allah, ketika ujian itu dihilangkan kembalinya ya kembali ke mula dia dah beribadah kepada Allah. Kemudian jemaah yang berbahagia, cara manusia beribadah yang ketiga itu ialah manusia orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan apapun, baik senang maupun susah. Yang mana pilih orang roh? Ataupun apa yang kini yang termasuk golongan mana awak? Apakah kita termasuk golongan orang yang beribadah kepada Allah ketika mendapatkan nikmat saja? Ataupun kita yang termasuk orang yang beribadah kepada Allah ketika kita diberikan ujian dan cobaan dalam hidup? Atau kita menjadi orang yang beribadah kepada Allah ketika dalam keadaan apapun,
senang maupun susah. Inilah yang harus kita lakukan. Beribadah kita kepada Allah dalam keadaan apapun. Nak sonang hidup awak, beribadah kepada Allah. Susah hidup awak, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita beribadah kepada Allah dalam keadaan tertentu saja. Jadi jangan pernah beribadah kepada Allah dalam keadaan tertentu saja. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hidup awak kau tidakkan lagi dari ibadah dah. Hidup awak kau untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Jadi tidak bisa dah. Hidup awak kau tentang ibadah. Karena ibadah itulah besok yang awak bertanggungjawabkan, yang menentukan awak di hadapan Allah. Jadi, coba bayangkan. Orang atau awak, orang yang sibuk atau asik mengejar dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Coba bayangkan. Sibuk mereka, sedang asik mencari dunia, tiba-tiba meninggal dunia. Padahal mereka belum sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ibadah inilah yang menentukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah tarawih rahimakumullah. Balik kita ke judul. Jadi yang menyebabkan doa awak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah kita percaya, yakin kepada Allah, percaya wakil Allah nyawa, tapi tidak pernah awak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dikabulkan doa kami di Allah lebu ya. Ini apa bu minta? Allah itu akan memberikan apa yang awak butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ingat, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi bukan yang kita inginkan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah. Kalian senantiasa mengajak umat agar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Nah, itu yang menyebabkan doa awak tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajak orang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul, cinta, tetapi awak tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau kadang-kadang banyak orang yang menganggap remeh tentang sunnah. Karena bagi mereka sunnah nyomanya kan. Perkara sunnah nyomanya. Sunnah. Berpahala kita mengerjakan, tidak berdosa meninggalkan. Tetapi seharusnya lebih baik kita kerjakan. Jadi kalau yang banyak dilakukan yang tidak dikabulkan awal oleh Allah, kita mengajak cinta kepada Rasulullah, namun awak tidak pernah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Banyak sunnah Nabi itu banyak. Semua perkataan Nabi itu sunnah. Semua ucapan Nabi itu sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi itu yang awak sepelekan, awak tinggalkan. Contoh dalam sehari-hari. Banyak sunnah Nabi itu. Masuk ke masjid, dahulukan kaki kanan, baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu sunnah Nabi. Nanti keluar masjid, nanti dahulukan kaki kiri, baca doa lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Jadi semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua yang dilakukan, semua yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu sunnah. Jadi itulah
yang menyebabkan doa awak itu nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, namun kita tidak pernah lakukan sunnahnya. Mungkin Bapak Ibu, dua ko yang bisa kami sampaikan pada malam hari ko. Jadi semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadikan motivasi untuk awak untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bulan Ramadan itulah bulan keampunan, dilipatkan pahala. Jadi perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terlebih salawat. Sampai besok awak lah sakit, awak baru nak beribadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata pengurus sebelum kami tutup, kami akan berikan kuis. Jadi anak-anak Buya yang di depan itu Buya aja 2 pertanyaan dibagi. Yang pertama untuk laki-laki, yang kedua untuk perempuan. Berarti satu lagi untuk perempuan. Jadi soalnya Buya yang kuisnya Buya mambai, ikut hadiahnya dari pengurus. Nah, yang pertama yang untuk laki-laki lah dulu. Ikut berkaitan dengan puasa itu ada rukunnya. Yang mana rukun puasa itu adalah sesuatu yang harus ada dalam puasa. Kalau tertinggal salah satu, batal puasa. Berapa rukun puasa sebutkan. Silakan. Jumlahnya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan lapar dan hawa nafsu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Betul ya Bu ya? Alhamdulillah. Semua nama fardan. Jadi rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua imsak atau menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Langsung. Padan. Ya, sama. Kemudian pertanyaan yang kedua untuk perempuan. Dalam puasa itu adalah sunnah puasa. Tapi tidak banyak. Sebutkan 2 sunnah puasa. Perempuan. Sebutkan 2 saja sunnah puasa. Tidak ada yang perlu pengurus. Sunnah puasa ada di buku tuh. Ada beberapa sunnah puasa itu, jadi sebutkan 2 saja. Yang mana? Nggak nengok buku depan dah. Mapal lu nya. Silakan di tangan. 1, 2. Belakang. Mana? Mapal. Saya Pak. Tobi. Oke. Mensegerakan berbuka terus
Mengakhirkan berbuka. Mengakhirkan Sahur. sahur. Nah, betul. Nah, puasa tu banyak. Ada menyegerakan berbuka. Jadi memang elok puasa tu awak copek je bekok oleh bagak je dan bekok dan bukanya tak boleh. Sebaiknya kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur tu yang terbaik tu di ujung-ujung waktu tu sahur terbaik. Buka di awal-awal. Dah mungkin alah Pak urus. Jadi makasih yang tampil yang dapat menjawab kuis pada malam kau. InsyaAllah tiap malam ke Pak Pengurus. Alhamdulillah. Berarti siap-siap je lah aja banyak-banyak aja membaca tentang umumnya. Boleh umum boleh bebas pertanyaannya kata pengurus tadi. Banyak-banyak yang baca pelajaran-pelajaran sekolah dan di sekolah belajar jonya. Kalau dapat pertanyaan-pertanyaan dari kuis-kuis dari Buya Su maju. Dah, terima kasih atas segala perhatian. Lebih kurang atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.